Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mister untuk materi fikih dan life skill di kelas 6 untuk materi yang terakhir. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang masa depan, ya, tentang masa depan. Sebagian besar di antara kalian, apalagi anak-anak putri, ketika Mister menyampaikan masa depan yang ada dalam pikiran kalian itu adalah, oh, saya nanti akan menikah dengan siapa, kemudian rumahnya di mana, kemudian punya anak berapa, kemudian namanya siapa saja. Kadang itu sudah ada dalam benak kalian. Itu tentang masa depan versi kalian, benar nggak? Tetapi yang Mister sampaikan kali ini yang dinamakan dengan masa depan itu lebih pada kira-kira nih besok itu permasalahan yang akan kalian hadapi apa, kalian ingin jadi apa, dan kemudian kira-kira bagaimana cara menanggulangi atau menyelesaikan mulai dari saat ini. Kita bicara satu persatu ya. Yang pertama tentang cita-cita dulu, cita-cita. Ada yang masih ingat nyanyiannya itu Ria Enes dan Susan ya? Kalian ada yang pernah dengar? Susan, 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 kalau gede kamu jadi apa? Nah, ada yang paling banyak yang jadi dokter kan ya? Itu. Lah, kaitannya dengan cita-cita, yang namanya cita-cita, itu kita harus punya cita-cita setinggi langit. Kalau langit itu ada tingkat 7, maka cita-cita kita juga harus langit tingkat 7. Kenapa kok kita harus memiliki cita-cita di langit yang teratas, lapisan langit yang teratas? Karena jika kita nggak sampai di langit tingkat atas, paling nggak kita sampai di langit tingkat 6. Kalau nggak bisa langit tingkat 6, langit tingkat 5, langit tingkat 4, langit tingkat 3, langit tingkat 2, langit tingkat 1. Beda kalau kalian cuma punya satu keinginan, yaitu langit tingkat 1. Kalau cuma langit tingkat 1, nanti kalian nggak sampai, nggak kemana-mana. Betul? Betul. Tentang ini. Apa ini? Ini ada film Doraemon, ada film Transformer, ada film apa ini yang pakai kamera VR. Nah, di antara kalian banyak yang masih suka film Doraemon. Benar? Benar. Mister juga masih suka. Itu sejak Mister masih kecil sudah ada. Identiknya film Doraemon itu dengan baling-baling bambu, pakai baling-baling kemudian bisa terbang ya. Wah, hebat sekali. Kemudian ada kantong ajaib, kemana-mana bisa mengeluarkan alat-alat yang bagus. Kemudian juga bisa masuk laci, kemudian masuk laci kemudian pindah ke masa depan, ada lorong waktunya. Weh, hebat sekali. Dulu pemikiran itu yang hebat-hebat kayak gitu itu wah luar biasa. Ternyata sekarang itu sudah banyak alat-alat yang dari Doraemon itu yang memang benar-benar bisa, benar-benar ada, itu benar-benar ada, kayak mesin waktu itu baru diciptakan, kemudian ya macam-macam lah ya. Sekarang tidak hanya baling-baling bambu, sekarang pakai alat yang dengan dipakai di kaki itu bisa terbang ke atas, macam-macam. Lah, setelah itu muncul lagi film tentang Transformer. Transformer itu mobil yang bisa jadi robot ya. Jadi mobil yang bisa jadi robot. Ada Optimus Prime, ada Bumblebee, ada Megatron, dan ada macam-macam. Nah, apakah itu
ada dulu pas penayangan film pertama itu kita bayangkan, itu nggak ada. Itu cuma hayalan, tetapi sekarang benar-benar terjadi. Termasuk kamera VR, kemudian nanti ada metaverse. Metaverse itu ketika kita itu umpamanya Mister berada di rumah, kalian berada di rumah, nanti kita pelajaran di sebuah tempat yang itu hayalan. Jadi masing-masing seperti main game itu, tetapi kita seakan-akan melakukan kegiatan sehari-hari. Itu sedang dibentuk. Lah, artinya sesuatu yang itu dulu mungkin hayalan sekarang benar-benar bisa terjadi. Kaitannya dengan cita-cita bagaimana? Kalau kalian punya pemikiran yang luar biasa, ya nggak apa-apa. Besok mungkin akan jadi kenyataan. Allahumma amin. Lah, permasalahannya sekarang, cita-cita dari kalian, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen punya rumah sakit yang itu pegawainya adalah dokter temennya. Ada lagi, dia itu pengusaha yang uangnya dipakai untuk beli rumah sakit itu. Atau ada lagi ahli IT yang dia itu bisa menciptakan rumah sakit sendiri. Wah, dalam virtual. Wah, luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang mungkin itu luar biasa, tetapi suatu saat bisa benar-benar kalian dapatkan. Lah, dari itu semua, apakah tidak ada permasalahan? Ya, ada permasalahan. Ya, ada permasalahan. Ini jet tempur ya, jet tempur. Kalau pengen itu maka harus yang terbaik, punya pemikiran terbaik lah. Tetapi itu harus siap dengan permasalahan. Permasalahan kita yang akan kita hadapi, bukan kita, tapi kalian hadapi. Jadi sekarang usia kalian kan ada yang 11, 12, kalau Mister kan baru 17, ya tambah sedikit itu kan. Nanti pas kalian itu setelah ini SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, setelah kuliah kerja lah, akan banyak hal-hal yang akan kalian hadapi. Apa itu? Ketika kalian hadapi permasalahan nanti adalah permasalahan nah ini permasalahan kita yang akan kalian hadapi itu yang pertama adalah tentang keinternasionalan. Ya, keinternasionalan. Internasional itu maksudnya gimana? Jadi sekarang kalau kalian pelajari IPS, ya IPS itu ada namanya AFTA. AFTA itu adalah perdagangan bebas di tingkat ASEAN. Enggak salah ya. Lah, yang namanya AFTA itu ketika itu dijalankan, itu seseorang boleh memasuki negara lain tanpa harus ada visa. Visa itu apa? Visa itu adalah izin masuk negara lain. Jadi kalau kalian mau pergi ke Jepang, mau pergi ke Turki, mau pergi kemana, itu pasti akan ada syaratnya, yaitu izin untuk di sana. Di sana izinnya apa? Oh, izinnya belajar. Oh, izinnya bekerja. Lah besok itu sudah nggak ada izin-izin seperti itu, nggak ada. Seperti kalian pergi ke Wonogiri, seperti kalian pergi ke Boyolali, itu nggak perlu izin dari negara-negara itu. Lah, kalau itu nggak harus ada izin, bagaimana? Permasalahannya adalah mungkin di dekat rumah kita atau tetangga-tetangga kita akan muncul perusahaan-perusahaan asing yang dia itu pekerjanya dipilih orang-orang pinter dari negara asing, dari negaranya. Kemana perusahaan Cina ngambil orang dari Cina, perusahaan Singapura ngambil dari orang Singapura. Itu kayak gitu. Lah, itu akan berdampak pada orang-orang Indonesia akan tersisih di negaranya sendiri.
tersisih di negaranya sendiri. Jadi ya apakah orang Indonesia, penduduk Indonesia juga akan bekerja? Mungkin iya, tetapi bukan sebagai bosnya, tetapi hanya sebagai cleaning service, bukan sebagai karyawan di situ, tetapi sebagai tukang parkir. Itu kan kita tersisih di negeri sendiri. Maka hal yang harus kita lakukan pada masa besok itu adalah kita memiliki kemampuan keinternsionalan. Jadi kemampuan kita harus mampu bersaing dengan orang-orang asing. Lah, bagaimana punya wawasan keinternsionalan? Berarti ya kita harus menempa diri untuk punya kemampuan-kemampuan asing itu. Makanya salah satunya adalah ada program ICP, itu adalah bekerja sama dengan Cambridge. Kerja dengan Cambridge itu berarti ya punya kemampuan yang setara dengan sekolah-sekolah yang dia itu bergabung di Cambridge juga. Gitu. Apakah hanya itu? Enggak. Tetapi kalian yang saat ini mungkin berada di BCP itu pun harus menempa diri. Kira-kira ini punya kemampuan internasional enggak? Kalian sok nonton YouTube ada Jeremy ya. Jeremy itu yang sekarang di Jepang itu, dia sejak SD sudah punya keinginan untuk kuliah di luar negeri. Nah sekarang benar-benar terjadi, benar-benar dia dapatkan setelah dia berusaha dengan maksimal. Ya, itu ya. Jadi pertama harus punya kemampuan internasional karena besok itu ada permasalahan-permasalahan yang itu berasal dari negara-negara lain. Kemudian yang kedua itu adalah tentang agama, permasalahan agama, permasalahan akhlak. Mohon maaf nih ya, kalian pernah nggak naik motor atau mobil, kemudian ketemu dengan orang bule yang naik sepeda? Lah, siapakah mereka? Kalau pernah ketemu, siapakah mereka? Mereka adalah misionaris. Misionaris itu adalah orang yang memang berdakwah versi mereka, yaitu mendakwahkan agama mereka. Agama mereka apa? Ya, agama mereka itu kepercayaan mereka itu kebanyakan Nasrani. Lah, ini benar-benar terjadi. Ada istilahnya itu adalah kegiatan misionaris. Misionaris itu orang-orang yang ingin memurtadkan orang Islam keluar dari ajaran Islam. Lah pernah ada pertemuan misionaris yang ada di Inggris, itu salah satu pemimpinnya mengatakan begini, kalian nggak mungkin menghancurkan umat Islam, nggak mungkin untuk mengeluarkan umat Islam ketika kalian nggak mampu untuk menjauhkan ini, sambil dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Apa itu yang keluar dari kantong? Duit? Oh, bukan duit, tetapi adalah Al-Quran. Jadi salah satu cara menghancurkan umat Islam, pemuda-pemuda Islam, itu adalah dengan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyibukkan orang-orang Islam supaya nggak membaca Quran, nggak mempelajari Al-Quran. Yuk, kayak gini aja. Kalian punya HP, punya kan ya? Di situ ada aplikasi Al-Quran, ada. Lah ketika kalian mau membuka aplikasi Al-Quran, ternyata menggok jarinya dudul apa? Dudul untuk WA. Memilih Facebook, memilih YouTube, memilih IG, memilih TikTok, memilih macam-macam game dan lain-lain. Itu artinya tanpa kita sadari kita sudah menjauhkan diri sendiri, ya, menjauhkan diri sendiri dari Al-Quran.
Makanya untuk tetap menjaga umat Islam tetap berjaya, maka harus ada orang-orang yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka salah satu caranya adalah bagaimana kita tetap dekat dengan Al-Quran. Ya, makanya ada sekolah Al-Quran atau program tahfidz di sana. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga itu suatu saat itu adalah tentang kecanggihan teknologi. Kalau kalian tahu, di-share di Google 10 orang terkaya di dunia, maka yang akan muncul itu adalah pemilik perusahaan besar. Ada pemilik Facebook, ada pemilik Tesla, ada pemilik Microsoft, ada pemilik Google, ada pemilik Alibaba dan lain-lain. Itu semua itu adalah mereka yang mampu mempergunakan teknologi karena mereka juga punya kemampuan iptek yang tinggi. Lah, kalau kalian pengen sukses di masa depan, kaitannya dengan bagaimana mengelola masyarakat pada saat itu, maka kalian harus pandai IT mulai sekarang, ya, pandai IT mulai sekarang. Lah, 3 hal itu yang kemudian harus kalian siapkan untuk masa depan kalian. Jangan sampai salah memijak tangga untuk mencapai kesuksesan. Maka Al-Abidin pun pada saat ini benar-benar konsen ke sana. SD-nya saja ada SD Internasional, SDII Al-Abidin. Ada SD Tahfidz, SD TQ Al-Abidin. Ada SD IT, yaitu SD ICT Al-Abidin. Ini adalah tangga yang tepat. Makanya kalian jangan sampai tangga selanjutnya itu salah dalam memilih pendidikan, dalam memilih hal yang digunakan untuk masa depan kalian. 3 hal itu. Lah, anak-anak yang Mister sayangi, di antara sekian sekolah, kalian kan nanti kan pengennya kan kuliah di luar negeri. Jangan sampai nanti SMP-nya salah, jangan sampai SMA-nya salah, sehingga nanti nggak bisa ke luar negeri. Maka yang 3 hal itu sebenarnya sudah ada di depan mata kalian, sudah ada di dekat kalian, yaitu ada kalau pilih SMP di paling gampang itu ada di SMP Al-Abidin. Ada ICP, ada TCP, ada ICT. Ya, di sini kalian akan bisa mengambil hal yang tepat. Pengen program internasional ya ada ICP. Jangan sampai kalian sudah kelas 6 sampai kelas 6 sudah ikut internasional, nanti saat SMP enggak ikut program internasional. Iman. Jangan sampai nanti pada saat ini kalian belum mampu untuk menghafal Al-Quran, enggak melanjutkan di TCP tahfidz kelas atau ICT-nya yang saya masih lihat ICT terbaik dan terdepan itu ya di ICT Al-Abidin. Nah, ini Mister ingatkan pada kalian, harapannya jangan sampai salah memilih sekolah untuk SMP maupun SMA-nya, ataupun nanti saat kuliah dalam rangka masa depan kalian, dalam rangka ada hal-hal yang kira-kira akan menjadi ujian, menjadi tantangan supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Mungkin itu anak-anakku yang Mister sayangi. Semoga bermanfaat dan bisa benar-benar kalian renungkan dengan baik. Jangan sampai tangga yang sekarang saat ini kalian pijak, kemudian ngambil langkah selanjutnya kalian salah. Pastikan kalian mengambil langkah yang tepat, dan salah satu langkah yang tepat sebenarnya berada di SMP Islam Al-Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.